Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Fisika. Saya Raya Tifa Putri Arianti. Saya Aziza Syabira. Saya Davin Al-Mutakin. Saya Sanam Faiz. Di sini kami akan membuat alat sederhana untuk mempelajari gerak melingkar beraturan, kecepatan sudut, kecepatan linear, dan gaya sentripetal. Tujuannya mengukur hubungan antara jari-jari putaran dan gaya sentripetal pada benda yang bergerak melingkar. Selamat menyaksikan. 1. Latar belakang. Gerak melingkar beraturan atau GMB adalah gerakan benda yang menempuh lintasan melingkar dengan kelajuan konstan. Walaupun kelajuannya tetap, arah kecepatannya selalu berubah sehingga benda mengalami percepatan sentripetal. GMB banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya putaran roda, kipas angin, dan planet yang mengorbit matahari. Melalui percobaan ini, percobaan dengan koin yang diikat tali merupakan cara sederhana untuk membuktikan adanya gaya sentripetal yang membuat benda tetap bergerak melingkar. Dasar teori. Gerak melingkar beraturan adalah gerak benda pada lintasan melingkar dengan kecepatan linear yang konstan, namun arah kecepatannya selalu berubah. Periode T. Sewaktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu putaran penuh. Rumusnya yaitu T sama dengan T per N, di mana T adalah waktu total second dan jumlah N adalah putaran. Frekuensi F. Banyaknya putaran per detik, rumusnya yaitu F sama dengan N per T. Kecepatan sudut atau omega. Besar perubahan sudut persatuan waktu. Rumusnya yaitu Fs sama dengan M kali As sama dengan M kali V pangkat 2 per R. Itu kecepatan linear. V, kecepatan benda sepanjang lintasan lingkaran. Rumusnya As sama dengan V pangkat 2 per R. Nah teman-teman, di sini alat sederhana kita yaitu menggunakan koin dengan tali sudah jadi. Di sebelah kanan ada koin 1000 dengan jumlah 4 koin seberat 18 gram, dan di sebelah kiri ada koin 500 perak dengan jumlah ada 10, beratnya itu 35 gram. Dengan panjang tali di sini yang pertama 20 cm di sini, yang kedua ada tandanya di sini 30 cm, dan yang ketiga ada yang paling jauh 40 cm. kita coba ya untuk diputar teman-teman. Nah, kita akan putar dari yang pertama dari yang radiusnya 20 cm dengan waktu yang sama untuk ketiganya yaitu 10 detik. Kita mulai ya. 3, 2, 1. Ya sudah. Jadi putarannya tadi selama 10 detik ada 33 kali. Selanjutnya kita akan putar dengan radius 30 cm. Jadi dengan waktu yang sama itu 10 detik. Kita mulai ya. 3, 2, 1. Total putaran tadi dengan radius 30 adalah 31 putaran. Selanjutnya yang terakhir dengan radius 40 cm dengan waktu yang sama 10 detik. Mulai ya. 3, 2, 1. Sudah. 26. Jadi total putaran dengan radius 40 cm adalah 26 putaran. Data yang sudah diambil dari eksperimen tersebut. Nomor 1 dengan waktu 10 second. Yang nomor 1 percobaan pertama dengan periode 10 per 33 jumlah putaran dalam 10 detik.
dengan hasil 0,3. Kemudian radiusnya 20 cm. Kita masukkan untuk menghitung kecepatan linearnya. 2 kali 3,14 yaitu pi per 0,3 periodenya dikali 0,20 atau radiusnya dalam meter. Hasilnya 4,18 meter per second. Lalu kita hitung percepatan sentripetalnya, yaitu kita hitung dulu 4,18 pangkat 2 yaitu 17,5 per 0,20 atau radiusnya yaitu 87,5 meter per second kuadrat. Lalu kita hitung gaya sentripetalnya 18 yaitu berat dari koin yang diputar dikali kecepatan atau percepatan sentripetalnya dengan hasil 1575 Newton. Kita ulang dengan eksperimen kedua yaitu 10 second dengan jumlah putaran 31 dengan hasil juga 0,3 dengan radius 30 cm. Kita masukkan lagi di rumus 2pi per t kali r ini dengan hasil 6,28. Lalu kita pangkatkan dengan hasil 131,46 meter per second kuadrat. Lalu kita ulangi untuk nomor 2 dengan radius yang berbeda. Dengan waktu yang sama 10 second, kita masukkan 10 per 31 atau jumlah putaran dari eksperimen kedua ini, yaitu hasilnya 0,3 dengan radius 30 cm. Kita masukkan lagi ke rumus di atas dengan hasil 6,28 meter per second. Dengan percepatannya dengan hasil 131,46. Lalu kita kali lagi dengan untuk mencari gaya sentripetalnya dengan hasil 2366,64 Newton. Untuk eksperimen ketiga, waktu 10 second dibagi 26 jumlah putaran dengan hasil 0,4. Radiusnya 40 cm. Kita gunakan rumus kecepatan linear dengan hasil 6,28 meter per second. Lalu kita cari percepatannya dengan hasil 98,6 meter per second kuadrat. Lalu hitung gaya sentripetalnya dengan hasil 1774,8 Newton. Kesimpulan dari percobaan gerak melingkar peraturan GMB menggunakan koin dan tali dapat disimpulkan bahwa koin dapat bergerak melingkar karena adanya gaya sentripetal berupa tegangan tali yang selalu menarik koin menuju pusat lingkaran. Semakin panjang tali, jarak lintasan semakin besar, sehingga periode putaran bertambah dan jumlah putaran dalam waktu tertentu berkurang. Hal ini membuktikan bahwa periode kelajuan linear, percepatan sentripetal, dan gaya sentripetal saling berkaitan dalam GMB. Konsep GMB banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada gerakan planet mengelilingi matahari, ban kendaraan yang berputar di jalan, kipas angin atau mesin cuci yang berputar, pengendara motor saat melewati tikungan dengan kecepatan tertentu, permainan, ayunan atau komedi putar di taman bermain. Dengan demikian, percobaan ini menunjukkan bahwa hukum fisika sederhana dapat menjelaskan berbagai fenomena gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Kamu lagi muter kayak GMB, gerak melingkar peraturan. Kan kita udah selesai. Oh iya, kan udah selesai. Ayo ngomong-ngomong. Jadi sekian dari video kami. Terima kasih.